Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Amaliyatul Huda beserta pengurus yang hadir pada malam ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Pembina Remaja Masjid Amaliyatul Huda. Kemudian yang kita muliakan para qori dan qoriah dari mulai nasional sampai ke internasional. Alhamdulillah sudah kita dengarkan lantunan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh tim haflah Quran. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, seluruh remaja masjid yang hadir pada hari ini, Ikatan Remaja Masjid Kecamatan Labuhan Deli yang juga hadir, kemudian seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-23 di bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Ini adalah bulan kelahiran Nabi. Alhamdulillah malam ini kita bisa menunjukkan kebahagiaan kita di bulan kelahiran Nabi dengan cara bersilaturahmi, mendengarkan haflah Quran. Tadi saya waktu dengar haflah Quran, saya perhatikan jamaah yang mendengarkannya. Alhamdulillah ada yang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ada sami'na wa asaina, kami dengar tapi tidak taat. Ada juga yang ketiga, sami'na wa ngantu'na, kami dengar dan kami ngantuk. Ada mama-mama ku tengok tersandar di tiang sambil memejamkan mata mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ku tengok nyenyak kali lah tidurnya. Berarti suara lantunan Al-Quran membuat ibu-ibu makin enak tidur. Subhanallah. Tadi saya tengok waktu Ustadz Darwin membacakan Al-Quran, banyak kamera yang berkeliaran. Giliran aku yang ceramah, nggak ada yang buat kamera. Entah apa salahku. Tapi begitulah Bapak Ibu, ya, entah apa
Ya memang gitu, makanya saya bawalah kameramen sendiri supaya merekam video ceramah saya. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat video ceramah saya di channel YouTube Ustadz Fuji Rahmadi. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Ini kalau remaja Masjid Amaliyatul Huda kayaknya udah nggak tersisa lagi ya kan. Udah subscribe semuanya. Ada yang subscribe dengan sukarela, ada yang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan rasa bahagia beda-beda. Orang Arab nggak ada menunjukkan rasa bahagia dengan cara ini. Orang Arab nggak ada buat maulid. Jadi orang Indonesia kenapa buat? Lain lubuk, lain ikannya. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum karena memang kebiasaan tidak pernah bisa sama dimanapun kita berada. Di Sumatera Utara sama di Aceh aja beda. Kalau di Sumatera Utara maulid itu paling lama 2 bulan. Tapi kalau di Aceh hampir 4 bulan asik maulid aja. Ustaz kok tahu? Aku diundang. Ya. Udah lewat maulid di Medan, ada yang ngundang di Aceh. Begitu ngundang saya tanya acara apa Pak? Acara maulid Ustaz. Lu masih ada? Masih Ustaz. Kami di Aceh sampai 4 bulan. Dalam hatiku cocok. Ya, kalau bisa sampai setengah tahun lagi ya kan, biar ngundang terus ya maulid Nabi. Bapak Ibu, kita cara menunjukkan bahagia itu kan beda-beda. Ada Bapak Ibu bahagia, kemudian Bapak Ibu tunjukkan dengan sikap masing-masing. Yang bahagia karena dapat duit, dia panggil kawan-kawannya, sini kita ke rumah, kita bakar-bakar. Apa yang dibakar? Jangan rumah ya, marah Pak Kepling nanti buat kerjaan aja orang ini ya. Kita bakar-bakar ikan, tuh rasa bahagia. Ada yang begitu bahagia dia datang ke masjid, nih ada sumbangan dari saya, subhanallah. Ada rasa bahagia dia undang anak yatim, alhamdulillah. Begitulah kita ini Bapak Ibu. Bulan kelahiran Nabi kita tunjukkan rasa bahagia dengan cara yang berbeda. Abu Lahab menunjukkan rasa bahagia dengan kelahiran Nabi dengan caranya sendiri. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab itu julukannya Abul Uzza. Kalau kita ini kan ada nama lengkap, nama panggilan. Kadang kita nama lengkapnya bagus, nama panggilannya kurang bagus. Ada nama lengkapnya Nuryadi, dipanggil Nuri nggak nyaut, dipanggil Adi nggak nyaut, dipanggil lengkap Nuryadi nggak nyaut juga. Rupanya panggilannya Bejo ya. Dipanggil Bejo baru nyaut, lumayan ya. Ada juga orang namanya bagus-bagus, panggilannya Kincit ada ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu lahir oleh Abu Lahab yang dijuluki Abul Uzza ya. Itu Nabi Muhammad lahir, Abul Uzza, Abu Lahab bahagia. Padahal awak kenal Abu Lahab itu orang di luar Islam, penentang Islam, bahkan salah satu paman Nabi yang ingin membunuh Nabi. Tapi waktu Nabi lahir, Abu Lahab itu memerdekakan budaknya yang bernama Syuaibah. Dimerdekakan budak bernama Syuaibah sebagai wujud rasa bahagia dengan kelahiran Nabi. Apa manfaatnya? Ternyata dalam riwayat disebutkan Abu Lahab itu yang sekarang sudah mati disiksa di alam kubur, tapi di setiap hari kelahiran Nabi, siksa kubur Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau orang kafir aja bahagia dengan kelahiran Nabi, diringankan siksa kuburnya, apalagi orang Islam. Jadi kita berdoa yang hadir semuanya hari ini, mudah-mudahan bukan hanya ringan siksa kubur, tapi dilepaskan siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Kalau mau buktinya ninggal duluan. Ya. Kan mau bukti kan? Ya, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan rasa bahagia. Maka nggak usah berdebat-debat awak. Kadang-kadang di masyarakat ini capek kali berdebat. Ngapain maulid? Nggak ada disuruh Nabi maulid. Saya ada jamaah nanya, Ustaz, Aisyah aja istrinya Nabi itu ya nggak pernah merayakan miladnya Rasulullah. Kenapa kita kok buat? Saya bilang kita ini beda-beda. Ya, ada istri ya cara menunjukkan rasa bahagianya beda dengan suaminya. Ada suami juga beda. Suami ketika istrinya ulang tahun, dia tahu ini istriku nih, dia aku tahu dulu waktu belum nikah, dia kalau ulang tahun mintanya diucapin pukul 00.01 WIB. Jadi suami asalkan istri ulang tahun nungguin jam 12 dia sampai ngantuk-ngantuk pun nggak ada masalah lah. Pokoknya ini ada yang biniknya udahlah bang, nggak usah jam 12 lewat 1 menit, nggak usah bang, kapanpun abang ingat dapatin kali kurasa bang. Ada yang nggak ngucapin sama sekali, biniknya santai aja, yang penting uang belanja jalan. Ya, nggak usah ulang tahun, nggak penting itu, yang penting uang belanja jalan. Itu ada masing-masing. Ya kita jangan protes orang mau ngucapin ulang tahun, boleh. Kita coba kalau ada yang ulang tahun. Sekarang udah bagus kan ulang tahun tuh. Dulu namanya ulang tahun, sekarang diganti Yaumul Milad. Kan keren pakai bahasa Arab. Dulu orang ngucapin ulang tahun happy birthday ya. Sekarang happy milad ya. Lengkap, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Happy bahasa Inggris, milad bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Lengkap. Dulu ya udah selo lah. Ketawanya ngegas kali. Udah. Ya. Bapak Ibu, kemudian apa lagi? Dulu orang ulang tahun, kita doakannya panjang kali doanya. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat, dilancarkan urusannya, dimudahkan pekerjaannya, kemudian cepat dapat jodoh, yang cantik jangan yang hancur. Ya, udah. Awak mendoakan panjang. Sekarang cukup doanya apa? Barakallahu fi umrik. Ya, walaupun mama ditanya, Bu apa arti barakallah? Udahlah Ustaz, jangan banyak tanya. Kenapa Ustaz? Pokoknya barakallah aja lah Ustaz katanya. Iya, mama ini kadang nyebut nggak tahu arti. Ya, barakallah. Oh, lancar kali barakallah. Barakallah fi umrik, keberkahan Allah atas umurmu. Jadi kita ini doakannya singkat, tepat, padat, yang penting berkah. Nah, itu. Jadi berkah itu salah satu tujuan hidup kita. Kalau kita mendapatkan keberkahan, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali disebutkan al-barakah bimakna ziyadatul khair. Barakah itu maknanya adalah menambah kebaikan. Kalau berkah bertambah kebaikan. Gitu aja. Umur berkah berarti umurnya makin baik. Jangan awak bertambah umur makin menyalah. Itu namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Itu tetanggaan. Sama satu lagi tua-tua kejemur. Ya, makin tua makin ngawur. Nah, itu tetanggaan tuh. Ya, orang tuh beda-beda tipis aja itu. Ya, udah. Tapi Bapak Ibu, doanya singkat. Dulu orang ulang tahun, ya ulang tahun, ngundang keyboard. Sekarang orang ulang tahun ngundang anak yatim. Ya. Kalau ibu ulang tahun ngundang anak yatim, mantap. Tapi lebih mantap lagi kalau ngundang ustadz. Iya, itu lebih mantap, ya kan? Daripada ngundang keyboard 2,5 juta, bagus undang anak yatim. 20 orang anak yatim diundang. Satu anak yatim kasih 100.000, baru 2 juta. Sisanya ustadz. Iya.
Jadi Bapak Ibu awak nih nggak usah repot-repot. Ganti tradisi yang lama itu dengan tradisi yang baru, yang lebih islami lagi. Dulu orang ulang tahun niup lilin, sekarang ulang tahun nggak pakai lilin. Siapa yang ulang tahun masih pakai tiup lilin, berarti asal ustaz ceramah tidur aja kerjaan. Ini masih niup lilin juga, nggak usah tiup lilin, udah tua-tua Wak. Nah, ya Pak ya, udah bernapas saja udah payah, ya mau niup lilin pula. Ya, sekarang lumayan lilinnya 2 karena sesuai dengan angka umur kita. Umur kita kan angkanya paling banyak 2 angka. Jarang tuh yang sampai 3 angka. Cepek gitu, jarang. Belum nyampe cepek udah game over. Nah gitu Ustaz. Iya. Kalau dulu ulang tahun ya sesuai dengan usianya berapa. Ulang tahun ke-5 lilinnya 5. Ulang tahun ke-20 lilinnya 20. Nenek-nenek ulang tahun ke-70 lilinnya ada 70. Cucunya bilang nek tiup, nek tiup. Nenek itu pun nggak tahu diri juga, ditiupnya 70 lilin nggak mati-mati, malah nenek tuh duluan yang mati. Kalau ada nenek-nenek mati karena niup lilin ulang tahun, matinya bukan mati syahid tapi mati offside, mati sebelum bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu inilah. Udah, kita kalau milad-milad tuh buatlah milad, nggak apa-apa. Dalilnya apa Ustaz? Ustaz jangan sembarangan. Oh dalilnya ada kok di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 15 Allah berfirman. Ya kalau Ustaz kan gitu dia kan, harus ada dalilnya. Nah, apa kata Allah dalam surah Maryam ayat 15? Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat atas Nabi Yahya di hari ia dilahirkan, berarti hari ulang tahun. Dan di hari ia meninggal dunia, berarti hari kematian. Gitu. Jadi Allah yang ucapkan dulu sama Nabi Yahya atas hari ia dilahirkan, berarti hari ulang tahun. Berarti Allah mengucapkan selamat ya Nabi Yahya atas hari ulang tahunmu. Begitu. Jadi Bapak Ibu ini dirahmati oleh Allah, udah nggak usah debat lagi, capek awak berdebat. Ya, nanti sibuk hidupnya si debat aja. Kalau nggak mau maulid, nggak usah datang. Ya, kalau awak mau maulid datang. Ini enggak, aku Ustaz antara mau dan tidak. Menyalah itu. Ya, giliran Bu enggak pergi maulid, enggak lah. Kenapa? Covid. Ya, giliran maulid Covid. Ya, besok tengok kemana Bu? Ke mall katanya. Loh, ada Covid sana? Enggak ada katanya. Di mall enggak ada Covid, Ibu salah. Yang enggak ada Covid itu di pengajian. Ya, karena orang kalau udah di pengajian, insya Allah bersih-bersih, ya kan Bu? Ibu ngaji siang, tengok dari rumah, mau wirid siang, itu dari rumah pasti udah ngambil air wudu, ya kan? Karena tahu asar mau sholat. Nah, kenapa kau udah ngambil air wudu? Karena mama nih kalau udah pergi bedaan dulu. Taulah bedaknya mahal, mereknya Wardah. Pergi jam 1:30 sebelum bedaan wudu dulu, ditahankan sampai asar. Makanya ada mama aku tengok mukanya tersiksa kali dia. Kenapa Bu? Rupanya nahan buang angin dia. Ya, dari jam 1:30 sampai jam 3:30 asik gini-gini aja dia. Kenapa Bu? Nggak ada. Kenapa Bu? Nggak ada. Kenapa Bu? Nggak ada. Bu nanti nih nggak gatal ini gatal. Ya, rupanya mau buang angin dia. Karena bedaknya mahal ditahankan. Kalau sampai buang angin aku ngambil air wudu hancurlah bedak aku. Sayang, tapi kalau bedaknya merek FIFA nomor 5 nggak apa-apa. Ya, batalkan aja. Makanya banyak kadang kalau udah siap sholat asar, tuh banyak tuh yang buang angin. Begitu makan lontong, lontongnya kok bau gini. Bukan lontong bau, uak itu. Ya, ya. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Dah, ini kita Bapak Ibu. Ya, kalau udah mau cerita maulid dah, cerita biasa aja. Yang mau datang, nggak mau usah, ya kan Pak? Ngapain nak nyalah-nyalahkan orang? Dah. Kemudian kenapa kita maulid? Merefresh, menyegarkan kembali, mengupgrade, meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena Nabi adalah manusia agung, Nabi adalah manusia mulia, Nabi adalah manusia hebat. Siapa yang mengakui Nabi hebat? Yang mengakui Nabi hebat bukan hanya kita umat Islam, tapi orang di luar Islam.
Kalau kita jelas lah kan Allah bilang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad akhlakmu sangat tinggi dan sangat mulia. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sungguh tidaklah aku diutus kecuali memuliakan akhlak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu ada orang di luar Islam mengatakan bahwa Nabi itu orang hebat? Nanti adik-adik yang muda-muda ini, yang ada paket ya, yang ada paket nggak usah mikir dulu. Ya, yang ada paket nanti buka di Play Store, habis itu di menu search ya, cari itu, ketik 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Itu ada elektrik buku. Pengarang buku itu siapa Ustadz? Orang di luar Islam, namanya Michael Hahad. Michael Hahad itu menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Tuh, dia orang non muslim Pak, tapi dia meletakkan Nabi Muhammad nomor 1, the first, ya, yang pertama. Bisa aja dia letakkan Nabi Isa, bisa, Yesus bisa diletakkannya, tapi dia tidak meletakkan Nabi Isa atau Yesus di urutan pertama. Itulah namanya kejujuran ilmiah. Kenapa Nabi Muhammad itu hebat? Karena Nabi Muhammad tidak butuh waktu lama untuk mengubah peradaban dunia. Nggak perlu lama. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, Safir Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan apa? Bahwa di antara 25 Nabi dan Rasul, 23 Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata usianya ratusan tahun. Tapi Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Nabi Nuh itu hampir 950 tahun umurnya. Kayak mana lah itu ngabisin umur itu coba. Ya, awak 60 aja pun kaki udah payah berjalan. Ya, apalagi sampai 900. Ya kan, Bu? Nah, ibu umur 60 aja nengok ustaz ceramah udah gini-gini. Matanya udah kena. Ya, dalam hati enggak siap-siap ustaz ini ceramah kan ya. Iya. Tapi Bapak Ibu, ya gitu. Nabi Nuh 950 tahun tidak ditakdirkan oleh Allah mengubah peradaban dunia, tapi malah Nabi Muhammad 63 tahun ditakdirkan Allah mengubah peradaban dunia. Subhanallah, itu hebat. Bahkan yang 63 tahun itu yang murni berdakwah ya, itu cuma 23 tahun, karena Nabi diangkat jadi Rasul usia 40. Kalau 63 dikurang 40 berapa? 23 tahun Nabi berdakwah mengubah peradaban dunia. Tapi yang 23 tahun itu yang maksimal berapa tahun berdakwah? Cuman 10 tahun. Karena 13 tahun di Makkah hanya dapat 50 orang yang masuk Islam. Maka kita ini kalau berdakwah nyontoh Nabi harus sabar awak. Kalau misalnya ada ini dakwah kita nggak banyak jamaahnya, nggak usah awak berkecil hati. Pak Ketua BKM buat program apa? Pengajian. Kalau jamaahnya sedikit yang ngaji, Pak Ketua jangan berhentikan pengajiannya, lanjut terus. Bukan gitu Ustadz, kalau dibuat pengajian jamaahnya sedikit kan malu sama Ustadz, segan kami sama Ustadz. Kenapa harus segan? Ya segan lah, masa undang Ustadz jauh-jauh jamaahnya cuman sedikit. Perlu Bapak Ketua BKM ketahui, kami ini Ustadz kalau udah ceramah nggak pernah ngitung berapa jumlah jamaah. Aku nggak ada bilang gitu, ibu itu loh, ya kan? Ya. Kami nggak pernah ngitung berapa jumlah jamaah. Yang penting dikasih kesempatan berdakwah sudah alhamdulillah. Saya kalau cerita ceramah ini banyak pengalaman. Ada pernah saya ceramah kayak ini jamaahnya kayak formasi main bola, 4-4-2-1. 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri, 2 ibu-ibu di depan, 1 ustadznya penjaga gawang. 11 orang lengkap. Tapi itu pun belum, ada lagi yang lebih parah. Nggak usah saya sebut di mana masjidnya, tapi saya ngisi ceramah minggu subuh. Datang saya sebelum subuh, di masjid sudah ada 2 orang jamaah. Rupanya apa yang terjadi dalam hati saya, oh ini belum azan, makanya jamaahnya masih sedikit. Azan berkumandang, alhamdulillah bertambah 3 orang lagi, berarti 5 orang. Dalam hati saya, oh ini mungkin belum qomat ini.
Nanti kalau udah qomat pasti rame nih jamaahnya. Iqamah berkumandang, alhamdulillah nambah 2 orang lagi. Ya, alhamdulillah nambah 2 orang lagi. Berarti berapa? 7. Dalam hati saya waktu sholat, oh mungkin ini banyak yang masbuk ini. Begitu selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, saya intip kanan, assalamualaikum warahmatullah, saya intip kiri. Ternyata alhamdulillah nggak nambah, cuman 7 orang. Saya mimpin doa, dalam hati saya ngomong, ya Allah mungkin jamaah sini modelnya ceramah subuh aja mau dengar, tapi sholatnya enggak. Begitu saya doa, wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin, balik ke belakang, alhamdulillah tinggal 3 orang. Rupanya yang 4 balik. Dalam hatiku yang tega lah orang ini. Udah tahu Ustadz datang, jamaahnya cuma 7, balik pula yang 4. Saya tanya lah sama ketua BKM, Pak Ketua, kemana ini jadi pengajian kita? Jadilah Ustadz, katanya. Mana nih jamaah, pengurus BKM-nya mana? Kami lah Ustadz pengurus BKM-nya. Saya Ustadz ketua, Bapak nih sekretaris, Bapak nih bendahara, katanya. Oh lengkap ya Pak ya, lengkap Ustadz, katanya. Ya, habis itu tanya, kemana lanjut ini? Lanjut Ustadz. Karena bendahara hadir, saya pun yakin melanjutkan ceramahnya. Bapak Ibu, jangan itu yang diambil pesannya ya. Tapi yang saya mau katakan, berapapun jamaah kita, tetaplah kita terus berdakwah dalam menyiarkan agama Allah. Nabi 50 orang yang masuk Islam dalam jangka waktu 13 tahun. Bayangkan, dakwah 13 tahun cuma 50 orang. Tapi Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun saja Nabi bisa mengubah peradaban dunia. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf ini ya, awak nih kalau hidup jangan nganggarkan umur panjang. Mohon maaf Pak, ya aku nengok sini pas pula ini kayaknya. Ya kan? Jangan menganggarkan umur panjang, karena panjang umur belum tentu lebih baik dari yang pendek umur. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari cuma 40 tahun. Ustadz Arifin Ilham cuma 49 tahun. Ustadz Suryanda Lubis 43 tahun. Ustadz Pandi Pilham 43 tahun. Ustadz Sofyan Saha 46 tahun. Rata-rata banyak ustadz meninggal di usia muda. Makanya aku pun getir-getir juga aku ini. Ini nyampe berapa lah aku ini, ya kan? Ya kan? Ada yang nanya, Ustadz kenapa kok Ustadz banyak ninggal duluan? Katanya, ninggal cepat kali karena Ustadz ini selalu dimanjakan oleh jamaah. Tengoklah rata-rata sakit Ustadz kalau nggak sakit gula, kolesterol darah tinggi. Itu aja. Kenapa? Karena memang asalkan ceramah asik dihidangkan 2 menu, ya kan? Teh manis sama air putih. Hari inilah alhamdulillah nggak ada teh manis. Ya. Memang panitia ini ngerti kali sama aku ya. Kalau mama pasti ada teh manis. Kalau 5 tempat jadwal kami setiap hari 5 kali tiap hari minum teh manis, 5 tahun ceramah Pak, kena gula kami Pak. Makanya maunya mama ini kreatif, jus gitu ya. Jangan teh manis, jus ya. Kemudian tengok kalau udah ceramah disuruh makan. Awak ceramah jam 11 selesai jam 12, Ustadz makan ya Ustadz, sebelum sholat zuhur makan. Ceramah jam 1:30, Ustadz makan dulu baru ceramah. Saya bilang, Bu maaf ya Bu, saya udah makan. Ustadz sikit aja Ustadz. Ibu kenyang kali loh Bu, ya kan? Oh, iyalah Ustadz, mentang-mentang di rumahku nggak mau makan, katanya. Awak pun nggak enak hati juga ya kan, makan lah awak. Dalam hati ngomong, maunya ibu ini paham, bontot gitu ya kan? Nah, udah. Karena awak kalau ceramah ini sampai rumah ditanya loh, betul. Saya kalau sampai rumah ini anak saya belum tidur pasti ditanya, Abi dari mana ceramah? Abi bawa bontot. Kalau nanti malam anak saya belum tidur, tolong panitia pikirkan jawabannya apa. Ya. Iya. Pikirkan, jangan aku suruh mikir. Ya, panitia pikirkan. Ustadz, ini kuenya udah tewas semua, aku nggak mau tahu lah. Oh udah ada, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitulah kita ini. Ya kalau berdakwah jangan pernah rada rasa putus asa. Udah, Bapak Ibu.
Kita umur panjang tapi tidak memberikan manfaat, itu tidak lebih hebat dari yang umurnya pendek tapi banyak manfaatnya. Gitu dia. Nah jadi Ustadz kalau gitu Nabi Muhammad umurnya pendek tapi jadi idola ya Ustadz? Iya. Nabi Muhammad umurnya pendek tapi jadi suri teladan ya Ustadz? Iya. Apa yang mesti kita teladani dari Rasul? Buka dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa itu? Kita umat Nabi. Kayak mana kita mengikuti Nabi, meneladani Nabi, mencontoh Nabi? Pertama, asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Ingat ya Bapak Ibu, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran, bukan bersikap keras terhadap orang kafir. Yang dikerasi bukan orangnya, tapi yang dikerasin adalah perbuatannya. Sama kita kalau benci sama orang, nggak boleh benci orangnya, tapi kita harus benci perbuatannya. Kalau kita benci perbuatannya, kita akan menghindar dari perbuatan dia yang tidak baik. Tapi kalau kita benci sama orangnya, yang kita hindari siapa? Orangnya. Maka kalau awak begaduh pun jangan benci orang. Nanti kalau ada benci orang, begitu dia lewat, dia pula ngelak. Di masjid ini kalau sampai seandainya ada yang gaduh, yang benci-bencian Pak, tengoklah kalau udah sholat, pasti nengok dulu. Begitu masuk dia tengok, mana kawan tuh? Sana dia, aku sinilah kan ya kan. Udah. Ya kan Pak? Karena musuhnya sana, dia nyari sini. Tiba musuhnya di tengah, dalam hati, alhamdulillah bisa kanan, bisa kiri. Tapi pernah kejadian Pak, saya kan 6 tahun di masjid. Jadi waktu sab kedua ini udah penuh, tinggal satu-satunya di sebelah kanan sana. Dia ini masuk, nggak nengok-nengok karena cuma tinggal situ, langsung masuk aja. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru terasa, yuk kawan ini sebelah kan ya. Terakhir dia sholat bukan mikirin Allah, mikirin musuh sebelah itulah dia. Ya, nggak enak awak hidup nih. Bertetangga gaduh, mau keluar mau belanja ngintip dulu, ada nggak kawan tuh? Ya, kalau nggak ada baru awak keluar. Kan nggak enak hidup kayak gitu itu kan. Hidup tuh jangan benci orang, tapi benci perbuatannya. Kalau nggak baik itu dibenci. Ada orang yang berbuat yang mengandung kekafiran, ada. Ini banyak anak muda, sana gadis-gadis semuanya Tuhan. Nanti bulan Februari jangan ada yang memperingati hari. Tahu ya. Hari Valentine. Mama-mama pun jangan Valentinan lah. Ini mama pun 14 Februari, Kang iki coklat. Mentelnya coklat. Kalau mau tukar-tukaran coklat, jangan 14 Februari. Malam ini kutunggu. Anak tahu ada mau ngasih coklat, nah kutunggulah. Ya, Bapak Ibu, itu bentuk kekafiran. Karena apa? Karena itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Datang ke Mbah Dukun, jangan lagi. Saya di kampung namanya Mbah Dukun, Mbak. Ya, ngenal itu, yang orang apa itu Mbah Dukun. Di Medan, orang pintar namanya. Agak lebih halus sedikit. Enggak Mbah Dukun, tapi orang pintar. Awalnya saya nanya-nanya, kenapa lah Mbah Dukun di Medan kok namanya agak halus, orang pintar? Rupanya jawabannya sederhana. Mbah Dukun disebut orang pintar karena yang datang orang bodoh. Ya. Siapa yang datang? Orang bodoh. Ya, ngapain minta kaya? Awak nengok Mbah Dukunnya aja pun kasihan, ya kan? Wah, aku mau minta kaya. Pun sadar, yuk, wawak nih aja susah. Kayak mana awak minta kaya? Wawak nih susah. Ya, cobalah mikir awak sedikit, ya kan? Anak remaja masjid mikir juga sedikit. Ya, jangan nanti kalian remaja masjid tapi masih Mbah Dukun. Mbah, aku kok nggak laku-laku ya Mbah? Ya kan? Ini kayaknya muka aku hancur kali ini Mbah. Mbah kasih titip pelet sedikit Mbah katanya. Iya, giliran awak minta pelet, terakhir bukan pelet itu membuat awak lebih ganteng, membuat awak makin hancur. Ya, kok gitu? Nggak boleh lagi datang-datangin Mbah Dukun, ya kan? Kalian kalau mau laku itu gampang. Ya, kayak mana biar cepat laku? Jangan payah kali senyum awak. Ya, tebar senyum aja. Kayak jaring, lama-lama ada yang nyangkut. Loh, kalau udah nyangkut, awak nggak punya duit pun mau dia. Ada buktinya? Ada. Nanti aku tunjukkan. Ada. Loh, iya loh Pak. Ada itu yang dia nggak bermodal, mau ngelamar maharnya dari istrinya.
ininya uang pestanya dari bininya. Ada. Ini kayaknya ustadz nih kayaknya. Bukan. Jangan bilang aku nggak bermodal lah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah kita ini. Ya, kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau terkait dengan bentuk kekafiran harus keras. Jangan pergi-pergi mbak dukun. Ibu jangan buka lontong aja pun minta pelaris. Ya, minta pelaris sama mbak dukun. Mbak kasih aku pelaris ya mbak biar laris. 2 bulan buka lontong laris. Bulan ketiga ada saingan, mulai nggak laris. Datang ke mbak dukun balik. Mbak ini lontongku udah mulai nggak laris mbak. Ada saingan kau? Ada. Ntar aku tengok dulu. Oh, kenapa mbak? Oh, kenapa mbak? Bentar aku mikir. Ya kan? Oh, ini ada yang ganggu lontong kau ini kan. Lo lontongku diganggu mbak? Bukan lontong kau, kedi kau. Siapa yang ganggu mbak? Itulah saingan kau itu katanya. Terakhir diprovokasi awak sama mbah dukun. Jadi kayak mana mbak? Udah tenang nanti ku syaratin. Tapi besok kau pergi ke kuburan, ambil juga tanah kuburan. Habis itu mbak, kau lemparkan ke kedi lontong dia juga. Biar apa mbak? Biar gelap kedi lontong kalian berdua. Terakhir dua-duanya tutup. Yang buka lontong siapa? Mbah dukun itu. Bodoh kali. Ya, Bapak Ibu. Ini bentuk kekafiran. Yang kedua, ruhama ubainahum. Contoh Nabi itu berkasih sayang dengan sesama manusia. Manusia yang mana? Semua manusia, nggak ada yang perlu dibedakan. Mau dia Islam, mau dia non Islam, tetap kita berkasih sayang. Nabi tinggal di Makkah, tinggal di Madinah bersama dengan orang di luar Islam, dan Nabi tetap hidup berdampingan dan harmonis hubungannya. Itu contoh Nabi, paten. Kasih sayang itu kayak mana Ustaz? Ya salah satunya kalau ngomong sama tetangga awak jangan kasar kali awak. Kadang-kadang tetangga ini modelnya ada yang bisa dikasar, ada yang enggak. Kemudian jangan pula kementelan kali awak ngomong, asal ceplas-ceplos. Ya begitu masak kolak cerita panjang. Ya aku tadi masak kolak, pisangnya enak kali. Ya kan? Ini mulut ini lancip kali nih. Ya kan? Cerita kolak tapi nggak nyampe ke tetangga. Jangan, tetangga jadi sakit hati, aturannya senang sakit hati. Kenapa? Kau cerita kolak aja kau, nyampe pun enggak. Jangan ke ini kali. Tapi yang jelas apa? Berkasih sayang, jangan menyakiti hati orang. Allah saja bu, manggil Nabi itu enak. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal muddatsir, ya ayuhal muzammil. Pakai panggilan yang istimewa. Ya, Nabi manggil istrinya siapa? Manggil istrinya ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan. Tuh, awak manggil bini janganlah nama. Ini bininya namanya Rafe'ah, panggilannya Pe'ah katanya. Nggak enak kali kuping awak dengarkannya. Ya, cuman begitu pun jangan bapak nanti pulang langsung manggil ya Humairah. Pening bini bapak. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Humairah. Bini awak pun nanya, bang siapa Humairah bang? Ya kau lah. Tapi aku Rafe'ah bang katanya. Ya aku tadi baru maulid loh dek. Kata Ustadz Nabi manggil istrinya Humairah, makanya abang manggil adik lah Humairah. Oh gitu ya bang. Abang tahu nggak arti Humairah bang? Ah itulah dek, lupa bang dek. Itu Humairah tuh bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya dek. Iya bang. Berarti nggak cocok sama kau lah ya. Kau kan hitam legam kan. Jadi aku manggilnya, abang manggilnya kayak mana bang? Ku gantilah ya dek. Iya bang. Ya Hajar Aswad. Ditutup balik pintu itu. Ya, tapi bapak ibu yang dirahmati Allah, ya ini. Awas sama kawan-kawan, jangan ngejek-ngejek. Ini kalian remaja masjid ngejek-ngejek. Ya, awak bagus-bagus jadi remaja masjid, mentang-mentang kulitnya hitam panggilannya black. Jangan. Ya, nanti yang tinggi, langsing, kurus, panggilannya kutilang. Ya, habis itu yang badannya besar, serbu. Apa itu serba bulan? Ya. Ya. Benar. Karena saya dulu sempat kena, Bang Riko selalu aja, aku pun dulu pernah kena. Dulu waktu masa-masa anak SMA itu saya kena, dijulukin apa? Ciplek. Saya dipanggil ciplek.
Lumayan loh, teriris hati itu. Ya, ciplek itu Bu, cilik, pendek, elek. Tapi saya kalau dipanggil orang kayak gitu itu saya nggak marah, saya biasa aja. Ciplek, apa? Orang nggak mau ngejek saya lagi, payah ngejek dia, nggak sakit hati dia. Kan. Padahal, nggak hancur kali batin aku waktu itu. Sampai rumah berkaca, tengok, betul rupanya. Ya, udah cilik, pendek, elek. Tapi Pak, maaf ya, saya berubah sekarang ini. Itu gara-gara diejek ini itulah. Karena saya dibilang cilik, pendek, elek, makanya saya berubah. Masuk. Iya. Alhamdulillah. Nggak ada teh manis, fresh tea. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi gara-gara dikritik orang, dihina orang, makanya berubah. Tengoklah Dek, Ustadz sekarang udah berubah kan? Cilik, coba cilik, udah nggak apa-apa situ aja. Kalau cilik, enggak, Ustadz sekarang udah besar. Pendek, 170 nih ya, udah berubah kan? Elek. Bapak ini dekat sama aku pun enggak juga ngerti, ya kan? Elek masih, ya, nggak apa-apa Pak. Saya juga ada pernah kok nanya sama istri saya, Umi, ya Abi, Abi ganteng Mi? Enggak kan? Siapa yang bilang aku ganteng kalau bukan istriku? Tapi kemudian istri saya bilang apa? Abi memang nggak ganteng, tapi Abi manis. Kalian mau tahu? Kita tanya yang sana ya. Dek, dengar Ustaz kan? Dengar. Jawab jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Kalau disuruh milih, yang mana dipilih? Yang ganteng apa yang manis? Jadi kalian yang ganteng-ganteng jangan sok paten. Makanya banyak yang ganteng, bininya hancur. Iya. Tuh tengok orang tuh yang ngomong, ya kan? Karena kalau ganteng ini ditengok sekali, wih gantengnya, tengok dua kali, muak kali aku nengoknya. Tapi kalau manis, tengok sekali, ih manisnya, tengok dua kali, ya Allah makin manis. Tuh, Bapak Ibu, ya intinya kita ini baik-baik lah. Remaja masjid sama orang tua, baik-baik. Orang tuanya yang remaja masjid. Tadi betul yang kata Bapak Pembina tadi. Anak-anak remaja masjid ini jangan dikasari kali. Dikasari kali Pak, itu dalam hatinya Allah. Ini anak-anak nih, ini nahan itu Pak, nahan. Ya, dalam hati Allah. Aku kok enggak uak. Iya. Ustaz kok ngomong gitu Ustaz? Aku kan pernah jadi remaja. Ya kan, gitu tuh saya udah kan. Ya, tapi kalau anak remaja masjid amalnya tuh udah ini baik-baik. Nengok mukanya aku udah tahu. Ya, ini baik-baik makanya dapat seragam. Ya, udah lunas belum? Ya betul. Iya. Ini iya. Kalau belum lunas jangan kalian nggak bayar. Ya, udah. Bapak Ibu, ini anak remaja masjid ini jangan keras sekali. Kalau saya bilang taruh ulur, sekarang rancurnya pemuda itu karena orang tua nggak pernah mau nyambung sama anak muda. Ya, orang tua sama anak muda. Anak muda ini pun ada juga yang petentengan juga modelnya. Kalian pun jangan petentengan. Ya, orang tua nyayangi yang muda menghormati yang tua. Gitu dia, itu pas. Jadi adil, seimbang. Kalau anak remaja masjid banyak ke masjid, apa kerjaannya di masjid? Pak, daripada anak-anak ini di kafe yang mana? Ya, oh ada ya. Ya. Daripada anak-anak ini di kafe, nih kafe depan. Enggak usah kita ini. Daripada ke sana bagus di sini. Yang penting baik-baik kalian di sini ya. Ya, baik-baik. Ya, jangan nanti buat keributan, jangan. Tapi ributnya anak-anak kalau sholawatan nggak ada masalah. Ributnya anak-anak ini kalau seandainya kebaikan nggak apa-apa. Latihan ini Ustadz, mainkan, ya kan? Nggak usah dihalang-halangi. Bapak Ibu, ya kita ini berkasih sayang dengan sesama manusia itu nggak ada batasnya. Yang tua sama yang muda sama yang tua. Dah, 3.
tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud di hadapan Allah untuk mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Jadi kalau kita umat Nabi mau neladani Nabi, tuh rukuk dan sujud. Nabi itu Bapak Ibu dijamin masuk surga, tapi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Maaf ya Bu ya, Ibu pernah nggak sholat sampai bengkak kakinya? Enggak kan? Ya, enggak pernah. Ada Ustaz, aku bengkak kakiku karena sholat. Enggak Ustaz, kena asam urat. Nah itu ada, bengkak kakinya karena asam urat. Tapi kalau karena sholat itu enggak ada. Kenapa? Karena memang kita enggak, levelnya itu jauh sekali dari Nabi. Ya, kita ini sholat asik bertingkah aja. Ibu-ibu ditanya, Bu kenapa ibu enggak ke masjid? Malaslah ke masjid. Kenapa Bu? Panas sekali di masjid. Ya, saya sampaikan sama ketua BKM, akhirnya beli AC. Tengok sekarang masjid rata-rata udah pakai AC, termasuklah masjid kita ini. Udah dibeli AC, ibu itu datang nggak? Enggak. Saya tanya lagi, Bu di masjid udah beli AC, ibu kok nggak nampak juga di masjid? Males ibu. Kenapa Bu? Dingin kali katanya. Dah dikasih AC panas apa? Nggak ada AC panas kali, dikasih AC dingin kali. Itu susah, ya. Nanti bapak-bapak, kenapa nggak ke masjid Pak? Males lah. Kenapa? Imamnya si uak itu aja katanya. Uak yang mana? Itulah uak yang langganan maghrib. Asih ayatnya Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Terakhir ditandain. Istrinya ke masjid, dia nanya, Dek ke masjid tadi maghrib? Masjid Bang. Siapa imamnya Dek? Itulah Bang, uak Al-Kafirun tuh Bang katanya. Makanya kalau baca ayat jangan nasi itu aja, ganti-ganti. Memang dalam hadis betul, sunnahnya Nabi itu kalau maghrib rakaat pertama Al-Kafirun ayat pendeknya, rakaat kedua Al-Ikhlas ayat pendeknya. Tapi jangan itu aja. Dah masuk usulan, masukkan hafiz Quran. Betul, masuk hafiz Quran. Awak tengok nggak ada juga uak itu. Wah, tapi di masjid udah ada hafiz. Wah, iya mantap, di masjid itu ada hafiz. Tapi aku nggak ke masjid juga. Memang ya, hafiz itu bagus. Tapi tahulah kalau udah jadi imam, panjang kali ayatnya kan. Aku ngantuk-ngantuk kalau subuh, ya kan. Malas aku nengok dia, muak aku ya. Ya, asik dia kalau jadi imam panjang kali. Nggak dipikirkannya lutut ada goyang-goyang kan. Ya, udah. Kan susah ya. Ya, imamnya hafiz salah, imamnya apa? Uak yang kampung itu juga salah. Sama kayak tarawih. Di sini berapa rakaat tarawih ini? 11, lumayan. Ada yang 23 rakaat. Minta kencang awak bawakan tarawih itu. Saya di Simalingkar 23 rakaat. Saya buat Fatihahnya 2 napas. Pulang Pak, dibilang apa katanya? Bang Ketua BKM, Ustaz jangan lupa minggu depan jadwal Ustaz lagi. Iya Pak, insyaallah. Tapi Ustaz kenapa Pak? Kalau bisa minggu depan lebih cepat sikit lagi ya Pak Ustaz katanya. Dalam hatiku mak udah aku buat 2 napas, minta lebih cepat sikit lagi, berarti 1 napas. Dalam hatiku Pak, untung Bapak ini ngomong sama Ustadz yang masih muda. Kalau seandainya dia ngomong sama Ustadz yang sudah tua, umurnya 50 tahun ke atas, mudah-mudahan hari ini 2 napas, minggu depan 1 napas, habis walat dolin nggak bernapas. Nah, kenapa? Sesak napas. Kalau bacaannya cepat kali yang stres siapa? Imamnya. Tapi kalau gerakannya cepat kali yang stres siapa? Makmumnya. Makmum yang paling stres kalau gerakannya cepat kali siapa? Nenek diajak balapan tarawih, mana sanggup ya, imamnya cepat kali. Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nenek itu baru Allahu Akbar. Ya ada sujud orang itu katanya. Besok nenek tuh nggak datang lagi. Nenek nggak ke masjid, Nek? Enggak. Kenapa? Nggak sanggup. Iya, udah. 11 rakaat juga ada. Imamnya Qori, Bang Mudawali. Qori ini tahulah ya kan, kalau datang surnya dibantinya lagu-lagu yang luar biasa. Tapi bukan yang di sini Bu ya. Ini Qori-Qori kita paham ini yang di sini nih, ya kan? Ada Qori dibantinya lagu Muammar ZA. Memang 11 rakaat. Ini rakaat pertama. Ini ya ceceknya Muhammad J.A. ya ceceknya. Aku segen aku sama orang nih, ya kan? Allahu Akbar. Rakaat pertama nih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam hati jamaah, wih yang lama lah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tahu gini nggak ikut aku tadi sholat. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya Ustadz, ku tandain jadwal Ustadz. Kalau minggu depan Ustadz masuk lagi, pulang aku Ustadz, pulang. Habis sholat tarawih langsung jumpa ketua BKM. Ustadz ini kapan lagi masuk? Oh minggu depan, dia tiap minggu tuh masuk katanya. Oh iya, tandai ya woi kan. Tandai. Cuman mama-mama nih kalau udah nandain lupa. Minggu depan datang lagi. Waktu sholat Isya, dia ini. Ya. Habis itu apa? Gawat. Siap sholat Isya, Bilal mau mulai tarawih, apa kata Bilal? Subhanal malikil ma'bud. Mak-mak di belakang ngomong, imam sholat, makmum cabut. Kenapa? Lama kali. Ini orang beribadah kok bertingkah. Ya, imam cepat kali salah, lambat kali salah, belagu salah, nggak pakai lagu salah. Bapak ibu pernah nggak punya imam nggak ada lagunya? Coba rasakan kayak mana kalau nggak ada lagu. Tadi belagu kali salah. Coba kalau nggak ada lagunya, rasain ini coba. Allahu Akbar. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jawabnya apa? Amin amin amin. Habis itu ya nggak nyaman. Jadi kita ini nggak usah bertingkah. Udah. Adik-adik yang baru belajar agama, yang baru belajar jangan sok paten, nyalah-nyalahkan orang pula. Ya, ini ada mentang-mentang baru belajar, sholat nampakkan mata kaki, isbal, nengok kakek-kakek, kek mata kaki kek. Iya, sok kali ya kan. Udah selalu Jawa, ya jangan ini berdebat aja Jawa, nggak usah Pak. Kita kalau ini contoh di masjid nih, sap mana duluan, kanan atau tengah? Ini kan sering orang berantem gara-gara ini. Udah masuk awak bagus-bagus, yang sana dibilang, sini Wak, ya, yang sana bilang kau yang sini, kan? Ya, udah, Wak sini Wak, ya, kau ngelawan mau Wak kau ya, sini kau, kan? Terakhir yang bodoh menang. Ya, terakhir pergi juga Wak ke kanan. Maaf Pak ya, sab itu mulainya dari tengah, bukan dari kanan. Dari kanan itu kalau seandainya awak masuk cuman sendiri, nggak ada orang lain lagi, awak tengok di luar pun nggak ada lah yang mau ngawani awak nanti di sab ini. Pergi awak ke kanan, tepuk pundak ya jamaah yang paling sudut sebelah kanan supaya dia mundur. Cuman itulah kalau nggak ada ngaji di masjid bahaya. Ditepuk nggak mundur, 2 kali tepuk nggak mundur, 3 kali tepuk nggak mundur juga. Palak kawan, wah tariknya yang kawan tuh, wah katanya habis. Ya. Makanya Pak ngaji ini jangan tinggi kali Pak, tinggi kali pun Bapak ngaji stres juga bawaan. Ya rendah-rendah aja. Jadi imam ini ada yang sok paten, imam di depan dia nggak bisa gantikan imam, tapi di belakang imam dia macam paten kali, ya kan? Imam nih kadang-kadang kan mau batal. Kalau imam batal, hati-hati di belakang yang menggantikan. Ini ada pintu samping kan Pak kan? Ingat Pak ya, pintunya jangan pernah dikunci Pak kalau sholat. Ya, kenapa kok nggak boleh dikunci Ustaz? Ya iyalah nanti kalau seandainya batal dia mau kemana piginya? Ya kan? Begitu batal, walah dikunci, do jongkok. Makanya nih buka pintunya, dah. Habis itu Ustaz, nah kayak mana? Ya awak ini sepele, gantikan imam tuh enggak biasa. Ada bapak-bapak di satu masjid saya nggak sebut lagi. Ini pengalaman fakta. Ya ini saya jadi imam, saya batu. Malik yaumiddin, batu. Ini batu ini nggak tertahan saya lagi. Habis itu kan dalam pikiran saya ini kalau aku lanjutkan aku nggak bisa.
pasti jamaah terganggu, batal lah saya batalkan, bukan batal wudhu ya, tapi saya batalkan sholat karena takut mengganggu. Dan akhirnya yang di belakang saya memang imam, uwa itu imam biasanya ya. Saya balik ke belakang, kemudian saya kasih isyarat, kemudian saya agak minggir ya, dia pun masuk. Saya kan nggak batal, saya masuk ke sapnya dia. Begitu saya masuk ke sapnya dia kan udah di depan. Seharusnya apa yang dia lakukan? Seharusnya yang dia lakukan itu adalah melanjutkan sholat saya, sholat yang sudah saya pimpin tadi, ya kan? Datang uwa itu enggak. Begitu dia maju ke depan, udah ada maju, balik lagi dia, sop lurus dan rapat katanya. Ya. Jamaah pun bingung, lu ngulang. Tuhan, ini fakta Tuhan, saya nggak buat-buat. Ini fakta. Nanti aku sebut nama masjidnya nggak enak, ya kan? Nah, ini masalahnya masuk YouTube. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu ini awak nih ya di masjid nih, ya kalau ngaji Pak jangan tinggi kali Pak, yang rendah-rendah aja. Kadang-kadang yang rendah tuh banyak awak tak paham. Orang sholat, assalamualaikum warahmatullah, buka kanan, telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullah, tutup kiri. Aku nanya, wak, kenapa ke kanan kok uak buka, ke kiri kok uak tutup? Dengan yakinnya uak tuh jawab apa? Kau nggak tahu kanan ini surga, makanya uak buka. Jadi kiri wak neraka, makanya uak tutup. Katanya. Dalam hati awak, enak juga lah uak ini ya, buka surga nutup neraka. Padahal dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq, Imam Sayyid Sabiq menulis satu hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, ketika engkau salam, cukuplah engkau ucapkan assalamualaikum warahmatullah tanpa engkau buka telapak tanganmu. Jadi nggak ada buka-buka Pak. Ya, ini mohon maaf, aku nengok Bapak bukan berarti Bapak gitu, enggak. Ya kan, cuman kita ingin meyakinkan kepada jamaah, jangan gitu lagi. Ustadz itu lumayan, sebelah kanan dibuka, ini dua-duanya dibuka. Ada kan? Ada. Kanan kiri buka. Awak tanya, wak, kata wak yang sana kanan aja wak, itu surga, kiri neraka, wak tutup. Apa kan? Kau nggak tahu? Ya, aku ini candu rokok. Apa hubungannya wak? Loh kalau aku buka surga aja nanti aku masuk surga mau ngerokok, payahlah cari api. Itu kaji warung kopi. Ya. Memang pandai awak ini, tapi jangan mengada-ngada. Agama nggak boleh dengan logika saja, pakai dalil. Ya maka awak kalah sama orang salafi itu Pak, karena awak ini tak paham dalil. Ya kalau awak paham dalil nggak akan ini kita. Ya tapi Bapak Ibu itulah di masjid ini gitu, jangan terlalu apa kali awak, ya kan? Nanti awak ada yang gini-gini, ya maaf telunjuknya diam saja waktu syahadat, ada yang digoyang-goyang. Ya kan Pak, ada yang nggak diangkat sama sekali, ada yang mutar-mutar, mungkin pas ingat utangku hari ini. Enggak, tapi saya mau bilang yang begini betul ada hadisnya, yang digoyang-goyang atau diputar itu juga betul ada hadisnya, yang tidak diangkat sama sekali juga betul. Yang salah tuh kayak mana? Asyhadu alla ilaha illallah, ini baru salah. Ya, ini salah. Nggak ada yang kayak gini. Ada yang kayak kena tegangan tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Balik lagi dah gini. Ya, ada Pak. Aku 6 tahun di masjid Pak. Aku perhatikan jamaahku ini. Ya, sholat. Bapak Ibu, ini yang sepele-sepele. Dah. Mana duluan jatuh, lutut atau tangan? Itu jadi gaduh lagi di masjid. Wih, aku ngeri kali nengok jamaah ini. Ya kan? Ya Ustadz jatuh lutut dulu, enggak, tangan dulu kata yang satu lagi. Udahlah Pak, yang tangan dulu jatuh ada hadisnya, yang lutut dulu jatuh juga ada hadisnya. Berarti tangan jatuh duluan betul, ya lutut jatuh duluan juga betul. Yang salah yang mana? Yang kepalanya dulu jatuh, itu yang salah. Kok bisa ngantuk? Udah jatuh dulu kepala. Udah ngapain awak berdebat coba? Pilih. Adik mana yang jatuh duluan? Lutut atau tangan? Tangan. Good. Ya kan?
Mana lagi? Siapa ku tanya nih ya? Bang Riko. Mana duluan jatuh? Lutut. Berarti yang ini lututnya lebih kuat daripada yang ini. Kalau saya sederhananya apa? Kalau masih muda lutut dulu jatuh. Saya masih muda. Allahu Akbar. Udah lutut. Karena masih kuat lututnya. Kalau udah tua mana duluan jatuh? Tangan. Karena udah nggak kuat lutut. Nengok jatuhnya jauh udah kasihan kali. Oh. Ada nggak yang kayak gini? Nah, itu turun, giliran naik. Coba tengok yang masih muda, mana duluan naik? Kepala naik. Allahu Akbar. Kan kepala dulu kan, masih muda. Giliran dah tua, mana duluan naik? Nggak percaya tengok. Allah. Iya. Makanya Pak, kalau seandainya awak di masjid ini ada yang beda-beda, jangan langsung nyalah-nyalahkan Pak. Ya kan Bu? Ibu pun gitu juga, jangan langsung nyalah-nyalahkan. Kalau awak langsung nyalah-nyalahkan ini bahaya. Tanya dulu ada nggak dalilnya, ya kan? Orang sholat gini, Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar, betul. Allahu Akbar. Apa? Betul. Nah, ada yang gini, Allahu Akbar, betul. Ini biasanya bapak-bapak. Kalau mama nggak ada yang kayak gini. Iya kan? Ini udah. Habis itu ada yang tidak diangkat sama sekali. Allahu Akbar. Betul. Semuanya betul. Yang salah yang mana? Allahu Akbar. Ini itu baru salah. Tapi Bapak Ibu ya gitulah. Dah, terakhir simahum fi wujuhihim min athari sujud. Umat Nabi itu kalau mau ikut Nabi, kami tunjukkan di wajahnya ada bekas tempat sujud. Min asari sujud, maaf ya Pak, min asari sujud bukan bekas tempat sujud itu bukan warna hitam di jidat kita. Tolong, aku minta izin kalau ada yang hitam jidatnya. Ustadz aku hitam, bawaan lahir. Nah itu lain. Ya, ini ada orang rajin sholat jidatnya hitam. Dalam tafsir Ibnul Ashur bahkan disebutkan kalau nggak ada warna hitam di jidat itu lebih baik. Karena kalau ada warna hitam di jidat, kita ini enak setan goda kita. Kumpul awak 10 orang, apa katanya? Kau tengok kawan-kawan kau tuh, nggak ada yang hitam jidatnya kecuali kau. Berarti yang rajin sholat kau lah katanya. Muncullah. Udah. Habis tuh ya dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli disebutkan apa? Min asari sujud bimakna an-nur. Min asari sujud, bekas tempat sujud maknanya adalah cahaya. Berarti Pak, kalau umat Nabi itu di wajahnya ada cahaya. Awak nengok mukanya sejuk, awak nengok mukanya nyaman, awak nengok mukanya bahagia, awak nengok mukanya senang. Jadi sama kayak jamaah-jamaah kita yang ada di sini. Tadi ya Bu, niat aku ceramah setengah jam aja, tapi nengok muka Bapak Ibu nggak tega aku setengah jam. Ya jadinya satu jam. Nah kok gitu? Ya karena mukanya bercahaya aku tengok. Ya kan? Yang tadi nyandar di dinding udah tertidur pun alhamdulillah ya terbangun. Kenapa? Tersentak-sentak dengar aku. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu itulah kita hidup. Makanya orang kalau wajah awak bercahaya enak orang berkawan. Salah satu cara Nabi untuk membuat kita wajahnya bercahaya itu apa? Rajin ngambil air wudhu. Kemudian mata basumuka fi wajhi akhika sedekah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya berarti dia sedekah. Makanya Bapak Ibu tolong ya, jangan payah kali awak senyum di dunia ini. Ya, kalau awak payah senyum itu memberikan energi negatif sama orang. Pigi wirid, assalamualaikum. Ahli baitnya bingung, apa salah komawa itu ya katanya. Ya kenapa bingung? Sama kayak kita Pak misalnya ceramah, Bapak undang Ustadz kondang, sekondang apapun datang kemari. Kalau Bapak misalnya mukanya masam semuanya, yakinlah nggak lama satu ceramah. Nggak percaya nanti tes lah Pak.
Siapa bapak undang, bapak gini aja tapi ya, gini aja. Ada humornya gini aja. Udah, terakhir Ustadz nyerah, udah lawak. Ya, ngeri kali wah kan ya. Udah, saya pernah ceramah di Galang. Ya, kayak gitu pernah kejadian di Galang. Saya datang dari Medan ke Galang Pak, cuma 15 menit saya ceramah. Kenapa? Begitu saya ceramah ada entah Ustadz entah apalah, tapi gayanya Ustadz memang di depan dia. Aku ceramah dia gini. Ya, aku humor pun Pak dia gini. Alhamdulillah 15 menit. Untung aja nggak dikurangi. Ya, 15 menit. Ya, tapi Bapak Ibu begitulah. Kalau orang mau nyaman sama kita, buat orang itu enak melihat wajah kita. Nah, itulah intinya. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar mengingatkan. 1 jam sudah berjalan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau seandainya nanti ada waktu dan kesempatan, kita akan bertemu kembali di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Intinya kalau lupa ceramah saya, bukalah surah Al-Fat ayat 29. Insyaallah kita akan menemukan bagaimana cara kita meneladani Rasulullah. Asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Kemudian ruhama ubainahum, berkasih sayang dengan sesama manusia. Tarahum ruka'an sujadan, ya rukuk dan sujud di hadapan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, tunjukkan di wajah kita ada bekas tempat sujud, yang artinya adalah wajah kita bercahaya dan menyenangkan hati orang lainnya. Bapak Ibu, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.